Ketemu lagi di Hot Room. Bagi kamu-kamu yang sudah berumur 40 tahun, apalagi 50 tahun, ikutilah nasihat Hotman, sering-seringlah minum kopi tapi tanpa gula. Jangan sampai kau nanti lupa anak istrimu karena kau sudah hilang ingatan. Banyak contoh kasus dan secara ilmiah sudah banyak penelitian bahwa kopi adalah salah satu minuman yang sangat bagus untuk tetap mempertahankan daya ingat kamu. Saya sudah lebih umur 60 tahun, ratusan kasus, tetap saya ingat. Aspri saya 1000 lebih wanita cantik. Saya ingat semua namanya, apalagi nomor WA-nya. Inilah dia, kopi luwak hitam premium. Oh, gimana nih Pak Dirjen? Ternyata memang pengawasan oke aja, tapi pengawasannya tidak ada guna karena Bapak kan nggak bisa ngawasi rekening orang. Kalau duitnya udah dibawa kabur, gimana itu Pak? Kenapa? Apakah harus dirubah undang-undangnya segera atau gimana? Jadi begini Bang, tadi yang Abang maksudkan sebagai uang jaminan, itu untuk PPIU itu waktu pendirian saja Bang, itu 100 juta. Ya maksud saya dikembangkan lah, termasuk uang jaminan untuk pemberangkatan. Nah, jadi ini yang mau kita kemudian kita restrukturisasi. Jadi kita bikin sistem bahwa kemudian uang dari jamaah ini masuk dulu ke sistem yang kita punya, Kemenhaj punya. Karena Kemenhaj ini sekarang kan diberikan kewenangan. Jadi maksudnya swasta masuk dulu ke Kementerian uangnya. Ya, nanti lagi dong. Nanti gini Bang, ketika kemudian dia mau membeli paket, dia mau menyewa hotel, dia mau membeli catering, dia menyewa bus. Nah, berapa uang paket itu nanti kita cairkan uang itu. Tapi di luar itu Bang, karena ini namanya bisnis, maka bisnis itu harus bisa memberikan keuntungan bagi si PT-PT ini. Nah, kita bikin di situ standar. Keuntungan bisnis itu kan secara umum yang diperbolehkan itu kan adalah 15-20%. Nah, jadi sebagian uang itu kemudian kita gunakan nanti dicairkan sesuai dengan invoice-nya. Misalnya dia dari penerbangan harus bayar sekian. Tapi Pak, itu sangat menghambat wira swasta Pak. Itu jangan-jangan ilham Bapak itu bersamaan dengan ide sekarang ini bahwa orang mau ekspor harus melalui bukan Bang, ini yang terjadi seperti pada haji khusus. Haji khusus itu Bang, uangnya nggak dipegang oleh PIHK itu penyelenggara ibadah khusus, PT-PT juga. Ya mereka juga. Nah, uang yang $4.000 yang untuk pembayaran DP itu dia tidak pegang, tapi dikelola oleh BPKH. Jadi intinya Bapak maunya bahwa calon jemaah umroh ini setorkan uangnya ke rekening dari Kementerian Haji. Nanti ada rekening PT, tapi PT ini punya rekening di mana pengamat? Coba, setuju nggak itu? Apa itu menambah birokrasi? Ya, itu nambah beban pekerjaan. Lebih baik kalaupun mau kan diatur bahwa Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa tidak langsung saja sebagai penyelenggara umroh? Kalau sudah sekarang banyak 74 atau 72 PPIU yang nakal dari 3.000 sekian, dan masih banyak yang nakal nih pasti Bang. Ya karena belum divalidasi. Karena harus divalidasi dulu, diverifikasi mana yang layak diberikan grade A, grade B, grade C, yang C itu dibuang aja. Artinya tinggal berapa nanti ada 3.000. Tapi itu pun bisa berubah, mental bisa berubah Pak. Ya artinya nanti ketemu bini baru uangnya dipakai lagi Pak. Nah, artinya gini, kalau misalnya karena ini sudah Kementerian Haji dan Umroh, penerjemahan saya adalah menteri yang menangani masalah haji dan umroh. Kenapa? Umroh tidak langsung ditangani oleh pemerintah, sehingga masyarakat punya pilihan. Boleh ke swasta, boleh kepada pemerintah, karena pemerintah juga menjamin PPIU. Gimana kalau begini Pak? Kalau umroh berapa duit? 30 juta. Berarti kalau memberangkatkan 100 orang? Ya 3 miliar. 3 miliar. Kenapa nggak dibikin? Setuju nggak Bapak bahwa setiap penyelenggara itu harus menempatkan misalnya 3 miliar dengan syarat hanya bisa maksimum ada kuota maksimum memberangkatkan berapa? Itu tinggal diatur regulasinya oleh Kementerian Haji. Tapi katanya mau duitnya masuk rekening pemerintah dulu. Ya, kalau itu kan nanti tadi nambah pekerjaan baru dan bisa malah nanti salah kaprah lagi bahwa pemerintah
mengumpulkan dana masyarakat lagi. Ya. Itu jadi masalah lagi. Padahal bukan Nanti kan. dipakai lagi alasan untuk apa? Untuk Lalu lebih baik tadi tuh Bang, lebih Ya. baik tangani saja umroh oleh Kementerian Agama, Kementerian Haji tersendiri. Jadi ada haji, ada umroh. Tahu kan labelnya juga ada Kementerian Haji kita dan umroh. fokus dulu gitu loh. kepada gagal berangkat ini. Gimana, Ibu DPR? Setuju nggak uang itu dimasukkan ke rekening ke pemerintah? Ya, apa nggak pusing dari penyelenggaranya di misalnya ditoli-toli di belakang Papua sana, coba kementerian yang mana? Dia harus terbang ke Jakarta. Iya. Setuju nggak? Coba dulu, setuju nggak? Atau memang jadi uang gini, Bang. jaminan lebih tepat? Saya belum bisa menyampaikan setuju atau tidak, karena dalam kasus ini kita melihat banyak gagasan-gagasan yang akhirnya Ya. muncul. Dan kalau kami tentu menerima baik itu kritik, aspirasi, masukan, gagasan-gagasan yang tentunya akan didiskusikan secara lebih lanjut lagi. Karena kita melihat bahwa momentum ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya untuk bisa memperbaiki sistem secara keseluruhan. Ya, tapi gitu, sudah Bang. bersekian tahun memperbaiki melulu, mana konkretnya apa gitu loh. Ya, Fast travel sudah terjadi hampir 10 tahun lalu, terulang lagi. 72 Ya. kasus. Kalau polisinya pintar, penjahat lebih pintar lagi, Bang. Polisi Benar. lebih pintar lagi, penjahatnya lebih pintar lagi. Dan itu akan terus berjalan. Tapi kalau uang jaminan aja dari rekening udah nggak bisa pintar lagi, Pak. Ya, itu salah satu gagasan mungkin ya yang disampaikan Ya. oleh Pak Harun, yang tentu ini akan menjadi bahan diskusi kita lebih jauh, Bang. Ya. Tapi artinya saat ini seluruh ide yang disampaikan itu harus kita tampung. Oke. Ya, untuk tentunya kita ahli-ahli yang nantinya akan membahas, kita libatkan juga ada dari sisi jamaah, dari sisi travel dan lain-lain, sehingga kedepannya kita mendapatkan pastinya lebih baik dan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, sekarang korban. Gimana? Kalau dipidana, masuk penjara, tidak ada jaminan uang kalian kembali. Gimana dong? Ya. Bang, mewakili teman-teman jamaah lainnya yang korban, kita mengkampanyekan sebenarnya dalam kasus ini, Ya. negara hadir. Kita perlu Caranya? negara hadir. Caranya bahwa bagaimana pemerintah, kita sedang proses tracing aset, Bang. Negara hadir pada saat prosesnya tracing aset. Ketika tracing aset dilakukan, PPATK announce dengan kepolisian, oke, asetnya ada 10 miliar katakan. Ya. Begitu asetnya di announce 10 miliar, DPR tinggal bikin memo ke pemerintahan haji. Ini bridging Nggak dong. bisa, kalau udah proses hukum nggak bisa Ya, lagi. itu dia. Begitu sudah proses hukum pidana, DPR sama kementerian udah nggak boleh turut campur. Hingga kasus fast travel. Itu malah parah itu putusan. Malah putusan mengatakan harta dari yang disita dari perusahaan ini malah disita untuk negara. Itu yang menjadi protes waktu itu. Ya. Jadi pertanyaan saya, ntar dulu, langsung dulu realistik. Jadi itu udah nggak mungkin. Kalau sudah masuk ranah pidana, DPR sampai udah nggak bisa turut campur. Yang Anda tahu sudah ada nggak harta dari si pelaku ini disita? Belum. Belum ada. Belum tahu sih, Bang. Dari pihak kepolisian belum infokan apakah ada penyitaan atau barang bukti Iya lain. kan Kita boleh belum. tanya. Iya, boleh tanya, tapi itu belum 3-4 hari lalu saya ke sana belum ada informasi Belum ada. itu, ya. Anda gugat perdata pun nggak ada guna karena gugatan perdata sekalipun pengadilan telah menyatakan mewajibkan si tergugat bayar, kalau nggak ada hartanya itu namanya menang di atas kertas. Ya. Jadi sia-sia. Jadi kalau begitu pertanyaannya, kita justru minta saran Bang Hotman nih. Good news apa yang bisa Nggak ada kita lagi. terima? Kalau memang para duitnya korban tidak ini? ada, Iya. kalau memang hartanya tidak ada, disita pidana pun. Memang paling cepat itu disita pidana, kemudian oleh JPU dalam surat tuntutan disebutkan itu dibagikan hasil sitaan ini. Itu paling efektif yang kalian coba sarankan. Kalau harus gugat perdata, Ya. perdata sampai PK 4 tahun lagi. Dan kalau nggak ada hartanya itu putusan nggak ada guna. Jadi paling tepat adalah tanya kepada penyidik ada nggak hartanya. Oke. Sita, tapi masih capek lagi. Jangan sampai JPU nanti dalam tuntutannya menyita uang menjadi hak negara. Itu terjadi dalam kasus fast travel. Ya. Itu doang, Bang, tadi kita pikirnya adanya kebijakan. Ini katakan sederhananya gini dari kacamata kami orang umum, masyarakatnya lagi bermasalah nih, punya masalah, Ya. dan itu dilakukan oleh oknum. Ya, Dan sebagai negara yang mayoritasnya umat Islam, dan ini juga sudah terjadi berulang, ini saatnya pemerintah cari muka nih sama kita rakyat yang lagi punya masalah. Sebenarnya gitu, cara aturan ketentuan tadi Cari Bapak muka Mendoke gimana bilang. maksudnya? Ya, pemerintahnya peduli gitu, betul. Tapi konkret. Oke lah, memang tidak memungkinkan, tapi apabila itu ada kebijakan, tidak mungkin dari kas negara mengembalikan uang itu, nggak mungkin. ya itu dia, makanya kan dari itu tadi, kalau itu tidak mungkin, apa nih yang menunjukkan kami semua jamaah para korban dalam kasus ini, apa yang kira-kira kita nih masyarakat umum juga kita akhirnya pikir, oh ya negara perhatian ya sama kita,
Jadi apa permohonan kamu kepada wakil rakyat? Iya. Ibu yang cantik, apa permohonan kamu? Ya, permohonan bagaimana Bu caranya Ibu selaku mewakili pemerintah Beraya itu DPR. punya perhatian konkret untuk kasus ini. Berupaya bersemua cara kita tempuh. Kita satu komunikasi kita bagus Bu. Tadi hari ini ke Komisi 3, besok di Komisi 8 kita beraudiensi juga. Sebenarnya tuntutan cara Bu. Sebenarnya kan bagaimana menerjemahkan tuntutan bahwa uang kita kembali, meskipun tidak 100%, katakan 50%, itu bagaimana? Nah, kita kan masyarakat umum nggak tahu nih, nggak tahu, karena tadi diskusinya soal next-nya lah gitu ya, next-nya bahwa akan ada aturan. Tapi yang untuk kasus ini, kita itu kampanye kita negara hadir itu yang mungkin kita perlu dengar juga dari Ibu DPR ini Pak, bagaimana? Gimana? Silakan Bu. Baiknya gitu Bu. Gimana cara mengembalikan duit mereka? Tolong dijawab Bu. Ya, kami kembali lagi kepada fungsi kami sebagai DPR RI, mulai dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Jadi kalau tadi harapan Bapak ya, untuk kita Harapan bisa... jamaah ya, Bu? Harapan jamaah, ya Pak Joko mewakili ya dari teman-teman kita semua. Tentu inilah yang menjadi perhatian kita juga. Karena kita berharap bahwa negara itu betul-betul hadir dalam arti menjamin ada seperti apa ya, penjaminan pengembalian dana jamaah. Itu tentu yang diharapkan oleh jamaah dan mereka bisa berangkat. Karena ini adalah impian mungkin seumur hidup, hasil tabungan, bahkan sampai menjual aset dan lain-lain untuk kita bisa berangkat Tapi ke tanah suci. sebagai anggota DPR kan tidak mungkin negara mengganti rugi mereka. Mungkin Ya, enggak? kita memang menghormati proses hukum yang sedang berlaku ya Pak. Jawabannya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. mungkin. Tapi kalau misalnya ini dengan kejadian ini ya Pak, ini kan juga menjadi masukan supaya bagaimana masyarakat ini tidak betul-betul menjadi korban sampai tidak mengembalikan uangnya. Saran saya kepada Bapak, no viral, no justice. Oke. Hotman 911 telah menolong ribuan rakyat. Ini kartu nama saya. Oke. Nanti kita akan memviralkan kasus itu. Hubungi Terima kasih, saya. Pak. Tunggu lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.